Ya memang ya, pada yang kita perhatikan saat-saat ini itu ada sebagian orang itu yang seolah itu terkunci, hatinya terkunci, kebenarannya gitu ya, pendengarannya maksudnya itu. Nah juga dibutakan ya matanya, maksudnya dibutakan matanya bukan berarti mata buta secara lahiriahnya gitu, tapi tidak bisa memandang kebenaran. Tapi ada orang semacam itu karena faktor kebencian itu, atau ya faktor usubiyah atau takabur ya, dalam dirinya itu sudah menyangkit ke hati itu ya. Sehingga apa? Sehingga dia terlalu percaya diri terhadap apa yang di apa yang ada dalam logikanya, dalam pikirannya. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia dapatkan, kalau bukan versi diri itu soalnya itu semua itu salah itu. Nah ini orang-orang yang saya katakan kehilangan hikmah ini, orang seperti ini kehilangan hikmah. Nah yang dimaksud hikmah itu yang seperti isyarah gitu, fama yutal hikmata faqad khairan katsira. Nah kalau orang itu diberi hikmah berarti orang itu akan bisa banyak menebar kebaikan gitu. Nah ini boro-boro harap menebarkan kebaikan. Orang menerima kebaikan dan kenyataan fakta saja tidak gitu loh. Ya. Jadi kalaupun yang ditebarkan juga itu berarti ya bukan hikmah namanya, itu penyakit itu yang ditebarkan, itu perkataannya nggak ada faedah, hanya akan menimbulkan kebencian, perpecahan, itu kegaduhan, kerutan itu ya. Juga cara berpikirnya gitu tidak akan itu ada perselisihan dengan sunatullah. Itu pendengarannya yang didengar itu semuanya hanya dari golongan mereka sendiri, sehingga kebenaran yang dari orang lain yang tidak sesuai itu dengan kata hati atau tidak pada kelompoknya gitu akan ditolak, itu kan akan tidak masuk dalam hatinya itu. Ini ya. Yang sekarang ini kan banyak sekali orang seperti itu. Lah orang seperti itu digambarkan sudah dalam Al-Qur'an itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adzabun azim. Oh. Mereka itu dikunci hatinya sehingga tidak membuka ya kebenaran dari orang lain, dari kelompok-kelompok lain, kecuali dari diri sendiri atau kelompoknya itu yang tidak pasti benarnya itu. Nah, wala samahim, kemudian pendengaran dia juga itu nggak akan bisa menerima nasihat, masukan orang lain itu, meskipun itu masukan itu orang lain. Kabar yang benar juga dipelintar-pelintir itu, sehingga disangka ya, dikilah macam-macam itu kan. Ya selalu itu yang diambil itu sisi salah itu, padahal nggak salah tapi dicari-cari kesalahan itu gitu. Nah juga termasuk walau sorihim itu, pandangan mereka juga gitu. Meskipun di depan mata itu kebenaran itu tidak akan bisa menerima itu karena sudah ditutup, hikmahnya itu tidak ada gitu. Orang-orang seperti ini sebetulnya itu nggak lama, makanya saya katakan saya nggak bisa meramal ya, tapi insya Allah itu karena dipandang ini asbabul hal ini sudah berantakan itu ya, hanya masih ada kekuatan fisik saling menutupi itu. Tapi lama kelamaan yang namanya pertahanan kekuatan manusia terbatas itu. Jadi kalau ada yang meramal misalkan itu bahwa tahun 2023 itu akan terjadi bencana itu ini dan sebagainya, kalau saya tidak seperti itu karena bukan ahli ramal. Tetapi seperti digambarkan itu juga oleh Al-Qur'an itu, orang-orang yang mengingkari kebenaran itu loh ya, lambat atau cepat ya itu akan diproses dengan alam itu menuju apa? Menuju keterpurukan, kehancuran gitu loh. Nah, kehancuran dalam bentuk apa? Bisa saja itu kan dalam bentuk terbukanya aib dirinya itu kan, dalam bentuk apa namanya itu
sesuatu yang menimpa fisiknya, sesuatu yang menimpa agamanya dan sebagainya gitu. Sehingga di sana itu akan kiamat itu kelompok-kelompok yang selalu mengingkari kebenaran itu. Ini sangat mengerikan nantinya. 2003 saya bilang ya, bencana yang paling akan terjadi itu adalah terbukanya kebusukan mereka itu oleh sunatullah, bukan oleh kita, itu kan oleh sunatullah sendiri. Jadi untuk masa sekarang ini tinggal bagaimana kita sikapi secara hati-hati sajalah, jangan mudah kita kepencut oleh stigma atau narasi itu ya, framing atau semacam ya, iming-iming ya, kemerap akhirnya mereka gitu. Jangan mudah kita mengikuti. Kalau sudah kita yakini bahwa jalan yang kita tempuh ini benar, maksud benar itu bukan hanya benar untuk diri sendiri, tapi secara berbagai sisi lah, agamanya, etikanya itu kan, muamalahnya ya, ini benar gitu. Ya sudah, kita ikuti saja gitu. Terus apa? Kita ikuti itu kan ada fakta itu kan yang sudah teruji itu, ini benar gitu kan. Ini zaman ini. Lah terhadap orang-orang semacam itu memang kita nggak bisa apa-apa ya. Sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya apa? Mereka diingatkan atau tidak diingatkan gitu loh, diomong atau tidak diomong itu sama saja. Mereka tidak akan percaya, tidak akan mengikuti kita, tidak akan membenarkan kita gitu loh. Jadi bagaimana yang terbaik untuk kita ya, menghadapi para profesor ngawur ini ya, para tokoh-tokoh dan figur-figur ngawur ini, bagaimana menghadapi mereka. Nah, yang terpenting bagi kelompok kita adalah bagaimana kita memberikan ya kesan atau memberikan sesuatu kado atau sesuatu yang souvenir ya, yang enak gitu loh ya. Kita kemas konsumsi yang enak itu dirasakan oleh masyarakat kita itu ya, yang ya kadar selera mereka itu, yang nyekrup lah katakanlah ya, yang sesuai dengan selera mereka itu, artinya selera yang positif. Nah, kita berikan mereka, kita layani mereka itu sesuai dengan kemauan mereka itu, yang kebutuhan mereka itu. Ya maksud kita di sini kan kebutuhan hati lah, pun sentuhan kasih sayang itu. Terus kita juga untuk menjelaskan itu ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat kita, kepada umat yang masih percaya kita itu, menjelaskan hal-hal yang bersifatkan positif, yang misalkan itu yang sudah dibangun, yang sudah fakta, yang sudah terbukti itu kan, ya kita sampaikan itu kan ya, tanpa kita obral lah kebohongan, atau nggak usah kita tiru kaum sebelah yang memproduksi berita-berita hoax gitu. Nggak usah, itu cara receh yang begitu itu nggak akan berpengaruh sebetulnya itu ya. Cara-cara yang paling efektif ya pendekatan sosial, kasih sayang, pendekatan yang yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu, terutama ini kebutuhan sentuhan-sentuhan yang atau penyampaian informasi atau berita atau mauizah ya, yang itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka itu. Adapun masalah mati itu hal yang sudah terbiasa ya, disesuaikan saja kemampuan kita itu. Tetapi kalau bagi orang yang sudah kena hatinya, saya kira materi itu tidak menjadi tolak ukur ya, bagi dia itu mendukung kita atau tidak, ikut saya atau tidak. Ini saran untuk kelompok yang satu lagi ini ya, untuk menghadapi kaum sebelah yang suka sebar hoak ya, atau menghalalkan segala cara, itu jangan ditiru itu. Meskipun itu mereka kelompoknya itu punya gelar-gelar besar gitu ya. Bagi saya
bukanlah gelar besarnya itu, mutu. Mutu dalam bagaimana kita itu bersikap ya secara syariatnya itu kan. Kalau di sana sudah ya sudah kita lihat tuh, sudah kita apa namanya itu melihat kenyataannya. Memang mereka itu kan ya orang ada berita yang belum tentu jelasnya aja itu kan dia percaya itu. Ada ini saya ya membaca ini nih profesor kok bisa marang hoax semacam ini nih. Ini kelompok mereka. Ada juga yang sok gede diri gitu, sok islami, sok agamis gitu kan. Sehingga seolah-olah dia itu dengan enaknya itu merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, itu memerintahkan orang lain untuk baiklah supaya padahal dia apa gitu kan. Iya, penafsiran yang dipahami saya secara agama ya kadang ngawur, tapi merasa sudah pintar, sudah wah gitu ya. Ini jangan ditiru seperti kelompok-kelompok semacam ini. Itulah ya namanya manusia itu seperti itu. Yang terpenting kita itu punya prinsip itu aja, bahwa kebenaran itu bukan bertolak ukur dari prinsip diri atau kelompoknya, tetapi kebenaran yang benar adalah sesuai dengan apa aturan yang disampaikan Allah dan Rasulnya melalui ulama-ulama yang baik, ya ustadz-ustadz yang baik, tokoh-tokoh yang baik gitu kan. Dan satu hal ini ya, kalau kita mengikuti seseorang yang sudah bukti aja kenyataannya gimana gitu, bahwa dia itu bisa berkarya atau tidak, ada prestasinya atau enggak gitu loh kan, tinggal gitu aja kan. Tinggal ini orang ini gimana sifatnya gitu loh. Apakah dia itu sombong, apakah dia sewenang-wenang, apakah dia tuh nindas dan sebagainya gitu. Kalau mereka kalau dia itu enak gitu, sederhana gitu ya, seperti kita gitu ya. Sikapnya itu enggak nyombong gitu ya. Terus mengedepankan etika, pendekatan sebagainya sudah terbukti, ya nggak apa-apa itu menjadi bahan untuk bagaimana kita pantas untuk diikuti. Seperti itu ya saudara-saudaraku. Tetap kita jaga persatuan kesatuan dan tetap kita terus jaga kecintaan kita kepada NKRI harga mati. Selamat malam.